Oke, selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Tadi sudah melakukan presentasi ya Bapak Ibu. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang eh, asesmen ya. Asesmen itu adalah sebuah penilaian ya. Nah, yang kita ajarkan untuk pagi ini adalah asesmen diagnostik gitu ya. Oke. Ini eh, asesmen diagnostik secara umum sesuai namanya asesmen diagnostik adalah uh, yang asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi siswa. Contoh misalnya kebetulan untuk kurikulum pada uh, yang baru itu menggunakan asesmen diagnostik di awal, kebetulan juga kelas 1 yang diajarkan. Maka untuk sebelum mengarah ke pembelajaran tentunya Bapak Ibu guru nanti diharapkan melakukan yang nama asesmen diagnosis ya, kemampuan dasar ya. Oke, kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan psikologi siswa ya. Oke, tujuan asesmen diagnostik adalah eh, diagnosis yang itu dibagi menjadi dua, non kognitif dan kognitif ya. Yang non kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa itu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nantinya mengajarkan suatu materi utama, tentunya eh, Bapak Ibu guru nanti diharapkan eh, melakukan tes asesmen non kognitif dia. Harapannya dengan itu Bapak Ibu dapat melihat siswa yang kiranya bermasalah dalam keluarga maupun eh, kemampuan dalam belajarnya bagaimana, apakah karakternya dengan belajar yang harus praktek, harus mendengarkan, harus membaca dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai komponen utama yang harus diketahui Bapak Ibu. Kemudian yang kedua untuk asesmen di kognitif gitu ya. Fungsinya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi siswa. Kebetulan untuk kelas 1 karena masih awal juga dasarnya juga masih belum dikenalkan, maka eh, Bapak Ibu dapat melakukan asesmen kognitif. Contoh misalnya eh, dalam pembelajaran otomotif mengenal komponen mesin. Tentunya sebelum mengarah ke komponen mesin, tentunya Bapak Ibu dapat melakukan asesmen yang sederhana itu ya. Bagaimana proses kerja motor, kemudian bagian-bagian motor dan sebagainya. Nah, kemudian eh, asesmen diagnostik non kognitif gitu ya. Itu di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal berikut tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan adanya asesmen diagnostik non kognitif, Bapak Ibu dapat melihat tentang psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, kemudian gaya belajar, karakter serta minat siswa itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu dapat menggali informasi tentang psikologis, latar belakang keluarga, gaya belajar, karakter, minat gitu ya. Dengan adanya uh, melakukan asesmen diagnostis non kognitif tersebut, uh, harapannya uh, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan gitu ya, mana siswa yang uh,
bermasalah dalam keluarga atau gaya belajarnya seperti apa itu ya. Bagi yang bermasalah tentunya nanti juga akan didampingi oleh wali kelas, guru BK itu ya, sehingga harapannya setelah kita mendiagnosis siswa tersebut dapat membantu mereka untuk menyemangati dalam hal belajar ya. Kemudian selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama persiapan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut gitu ya. Oke. Untuk persiapan yang pertama menyiapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa contoh ya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini gitu ya. Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah gitu ya. Atau bisa jadi bagaimana apa pekerjaan Bapak, bagaimana hubungan siswa dengan Bapak di rumah gitu ya. Atau ibu gitu ya, apa pekerjaan ibu, bagaimana kondisi atau hubungan ibu dengan anak di rumah itu ya. Uh, kita dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan. Ini hanya sebatas contoh, hanya ada 2, nanti bisa dikembangkan sendiri uh, oleh Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah menyiapkan alat, kita yang kedua adalah menyiapkan pertanyaan kunci seperti apa kegiatanmu selama belajar di rumah, kemudian apa hal yang paling menyenangkan dan yang tidak menyenangkan ketika belajar di rumah gitu ya. Apa harapanmu gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi sehingga asesmen diagnostik ini sangat penting itu ya, supaya anak dengan adanya pendampingan yang maksimal dapat lebih maksimal gitu ya. Oke. Asesmen diagnosis non kognitif dalam kegiatan pelaksanaan itu ya. Pelaksanaan meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya gitu ya. Bisa bercerita, bisa menulis atau menggambar gitu ya. Nih. Kemudian untuk strategi tanya jawab diharapkan ada strategi. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami oleh siswa gitu ya. Ya, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan yang sangat mudah yang dapat dijawab oleh siswa gitu ya. Kemudian menyertakan acuan dan stimulus informasi yang dapat membantu menemukan jawabannya gitu. Dalam artian untuk kita memberikan stimulus atau gambaran lain ya, tentang informasi atau pancingan itu ya, pancingan sehingga siswa dapat bisa menjawab, oh maksudnya seperti ini yang ditanyakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Tentunya pada waktu melakukan asesmen tersebut kita juga memberi kesempatan pada siswa untuk menjawab atau secara refleksi gitu ya. Pada saat menjawab, contoh pada saat siswa menjawab pertanyaan, kita tentunya memberi penguatan gitu ya, berikan pertanyaan lanjutan gitu ya, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang gitu ya. Saat siswa balik bertanya, kita tentunya juga langsung menjawab pertanyaan, membantu siswa menjawab pertanyaan sendiri itu ya. Yang selanjutnya adalah saat siswa menjawab pertanyaan mencoba mengarahkan kembali pertanyaan gitu ya. Kita tunggu beberapa saat gitu ya. Untuk tindak lanjut, setelah kita melakukan asesmen, tentunya kita melakukan identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak diskusi 4 mata gitu ya. Kita bisa berbicara secara 4 mata gitu ya. Kemudian yang kedua, menemukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan gitu ya. Setelah berdiskusi secara 4 mata, tentunya ada tindak lanjutnya, kita beri
informasi kepada orang tua, atau kalau di sekolah bisa melalui guru BK atau wali kelas, supaya bagi siswa yang bermasalah dapat segera didampingi secara maksimal, sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa membantu lebih semangat gitu ya. Di samping itu juga orang tua juga penting untuk diberitahu. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran gitu ya. Oke. Jadi di awal pembelajaran kita harapannya tetap melakukan asesmen non kognitif. Oke. Begitu Bapak Ibu, sebetulnya untuk asesmen non kognitif secara tidak langsung kita udah pernah kita sampaikan. Mungkin apa yang kita sampaikan waktu itu tidak tahu apakah itu menyangkut asesmen diagnostik kognitif atau tidak ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah pernah dia. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah asesmen diagnostik kognitif ya. Sama tentunya kalau di sini asesmen diagnostik kognitif berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, sebelumnya kita buat persiapan pelaksanaan diagnosis dan tindak lanjut itu ya. Nah, sama halnya seperti asesmen diagnostis non kognitif gitu ya. Oke. Contoh seperti ini bisa Bapak Ibu lihat. Dan contoh kegiatan tindak lanjut gitu ya. Bagi siswa yang nilainya di atas rata-rata bisa mengikuti pembelajaran secara pengayaan, kemudian yang nilainya di bawah rata-rata bisa mengikuti pembelajaran secara pendampingan gitu ya. Kemudian yang nilainya rata-rata kelas mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya gitu ya. Oke. Begitu Ibu Bapak, semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu Bapak Ibu dalam penyusunan perangkat asesmen diagnostik non kognitif maupun diagnostik kognitif. Oke. Untuk selanjutnya nanti silakan untuk materi Bapak Ibu dapat mempresentasikan hasil kerjanya bersama ke teman-teman itu ya. Terima kasih. Selamat pagi.